Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Marsadi dari kelas BBI PBSI. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah keterampilan membaca. Di sini saya ingin membacakan sebuah cerpen yang berjudul Meraih Mimpi Setinggi Eyang Habibie, karya Dede Marsadi. Selamat mendengarkan. Meraih mimpi setinggi Eyang Habibie. Mungkin kita sering mendengar sebuah kisah tentang seseorang yang menunggu di stasiun kereta, menunggu orang spesial yang mau datang dari luar daerah, menanti dengan harap-harap cemas dia datang tepat waktu atau tidak, menunggu dekat rel kereta dan berharap orang yang turun dari salah satu gerbong kereta itu merupakan orang yang dia tunggu. Kereta pun melanjutkan perjalanannya lagi, dan ternyata yang ditunggu tidak nampak juga, hingga hujan turun dengan derasnya tanpa memberi tanda-tanda terlebih dahulu. Angin malam ditambah dinginnya hujan membuat kedua tangan kecil yang berpelukan dan mengumpat di balik ketiak. Itulah yang dirasakan Ilman waktu itu, menunggu sesuatu yang terkadang membuatnya gelisah dan sedih karena takut tidak diterima. Karena saat tes ia tidak mampu menjawab soal dengan benar semua, menunggu pengumuman selama 2 minggu dengan penantian yang mengganggu pikiran saat beraktivitas. Tapi selama menunggu pengumuman itu, Ilman sibuk dengan berbagai kegiatan sosial dan bekerja untuk mengisi kantongnya yang surut. Saya diterima tidak ya? Kalau nggak diterima, mau kuliah di mana ya yang murah? Ya Allah, bantu hamba ingin kuliah biar derajat orang tua hamba naik, ucap Ilman dalam hati. Tinggal di sudut pemukiman warga yang hijau, berada di pinggiran perumahan mewah dan megah, dan dibatasi sungai kecil yang keruh airnya dengan pepohonan yang rimbun di sekeliling rumah, disertai berbagai unggas yang dimiliki tetangga, sehingga setiap pagi alarm selalu berhasil membangunkan dari mimpi indahnya. Ah, berisik banget ini ayam, nggak tahu orang lagi asik apa, gue potong tahu rasa lu, ucap Ilman dengan mulut monyong dan kerak di pipi. Mau susu atau nasi uduk poina? Kata-kata ibunya setiap pagi ketika Ilman bersiap-siap ingin berangkat ke sekolah. Memang uduk Mpok Inah merupakan uduk yang paling enak di kampungnya. Ditambah bakwan yang di dalamnya penuh dengan sayuran, sambal kacang yang membuat lidahnya melet-melet, dan tangan kecil sebagai kipas alamnya. Tak jarang setelah makan malah membuat mules dan membuat keberangkatannya tertunda sekitar 10 menit. Maklum, Ilman jika di WC cukup lama merenung, kata ibunya kalau Ilman di WC. Iya, hati-hati, sukses ya, ucap ibu Ilman ketika Ilman izin pergi ke sekolah. Ilman bersekolah di pusat kecamatan sekitar 15 menit dari rumahnya yang berbeda dan berada di perbatasan dengan Provinsi Banten. Saat kelas 12, Ilman selalu numpang bareng temannya untuk berangkat ke sekolah. Maklum, saat kelas 12 Ilman mengalah dengan adiknya yang saat itu sudah masuk SMP dan memerlukan kendaraan untuk berangkat. Dengan sedikit berat hati Ilman menyerahkan sepeda motornya pada adiknya yang sedikit besar kepala dan manja itu. Terkadang ibu Ilman sering menasihatinya ketika malam saat mereka sedang berdua. Sabar ya Man, nanti kalau sudah ada rezekinya Ilman dibeliin motor kok, ucap ibu Ilman sambil mengelus kepalanya saat Ilman minta dipijitin kepalanya yang pusing. Tidak apa-apa Bu, si Farhan juga malah senang Ilman bareng dia, ucap Ilman sambil merasakan pijitan ibunya. Hampir setiap pagi Ilman berangkat ke rumah Farhan untuk bareng. Memang terkadang Ilman kesiangan dan membuat Farhan pergi duluan ke sekolah, hingga membuat Ilman berjalan ke jalan raya untuk mencari barengan dengan teman yang lain ataupun ojek. Untung Ilman anaknya baik dan di sekolah pun temannya banyak. Hampir satu sekolah mengenal dia semua, hingga ketika di pinggir jalan raya ada saja temannya yang lewat. Tapi itu hanya beberapa kali saja. Ilman lebih sering berangkat bareng dengan Farhan. Assalamualaikum, Han, Farhan, ucap Ilman ketika menyamper Farhan untuk bareng ke sekolah. Sebentar Man, Farhan lagi mandi dulu, ucap ibu Farhan yang sedang menjemur pakaian. Saat sudah mendekati kelulusan, sekitar 3 bulan lagi, dunia ramai dengan virus corona.
Awalnya Ilman tidak terlalu menanggapi perihal itu, karena baginya itu hanyalah paradigma orang-orang yang berlebihan, dan lagi pula belum ada dampak apa-apa untuknya maupun keluarganya. Hari ke hari berita ini semakin ramai diperbincangkan, TV dan media sosial setiap harinya memberitahukan itu. Ilman pun semakin penasaran apa saja dampaknya dan bahayanya. Sungguh Ilman tercengang. Ternyata banyak sekali korban dari virus ini. Bahkan Ilman melihat unggahan video salah satu akun sosial media. Mayatnya hanya dibungkus lalu dilemparkan ke sebuah lubang besar. Ya Allah, ini manusia sudah seperti sampah, dilempar dan ditumpuk seenaknya, ucap Ilman ketika menonton video bersama Farhan. Hingga sebulan kemudian tersiar berita di TV, wanita di kota Depok terjangkit virus corona setelah pulang dari luar negeri. Tak butuh waktu lama virus ini menyebar ke seluruh Indonesia. Sejak saat itu Ilman selalu memakai masker saat bepergian. Padahal waktu itu Ilman sedang ulangan akhir semester dan tinggal sedikit lagi bebas dari belenggu fisika dan kimia yang sudah 3 tahun membuat dirinya sering begadang dan minum obat kepala. Dengan sangat terpaksa, sekolah diliburkan dan mengganti dengan ulangan online. Namun bagi Ilman, ulangan online merupakan suatu hal yang lebih menyulitkan dari fisika maupun kimia. Karena menggunakan laptop ataupun handphone yang penyimpanannya cukup besar, hingga Ilman memutuskan bertanya lewat WhatsApp kepada wali kelasnya yang terkenal baik dan sedikit cerewet. Assalamualaikum Ibu, saya Ilman ingin bertanya, ini gimana ya Bu ulangan? Saya tidak ada laptop, HP saya juga kurang canggih Ibu. Chat WhatsApp Ilman kepada wali kelasnya yang sudah akrab itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kamu ke sekolah saja ya untuk mengerjakannya. Tapi jangan beritahu teman yang lain. Balas Bu Atat wali kelas Ilman. Alhamdulillah, terima kasih ibuku yang baik hati dan tidak sombong, balas Ilman sambil menghibur Bu Atat. Minggu ke minggu dilalui Ilman dengan sunyi di dalam kamar. Setiap paginya tanpa suara cempreng bel sekolah dan suara perdebatan antara kaum Adam dan kaum Hawa dalam menagih uang kas maupun jadwal piket sekolah. Hari ke hari Ilman hanya di rumah dan bermain bola dengan temannya sebayanya yang di rumah. Memang terkadang jaga-jaga takut ada teman yang terjangkit virus corona. Hingga tiba pengumuman kelulusan dari pihak sekolah dan Ilman dinyatakan lulus dengan nilai yang cukup memuaskan sehingga itu bisa menjadi modal Ilman melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan beasiswa. Karena selain nilai Ilman juga mempunyai banyak sertifikat kejuaraan. Selanjutnya Ilman banyak mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi negeri, mulai dari SBMPTN, UMPTKIN, SEPAN PTKIN maupun mandiri yang dilakukan secara online. Semua dilakukan agar bisa masuk ke PTN. Karena Ilman sangat yakin dengan nilai yang dia miliki. Ditambah sertifikat kejuaraan besar pasti itu akan memudahkannya untuk masuk ke PTN yang diimpikannya. Setelah mengikuti tes masuk PTN, hari-harinya diisi dengan pikiran bimbang. Karena jika tidak diterima pasti ibunya sangat sedih. Karena ibu Ilman sangat ingin Ilman bisa mengangkat derajat keluarganya. Setelah 2 minggu menunggu pengumuman kelulusan, akhirnya sudah waktunya Ilman mengecek website. Dengan rasa berharap cemas, Ilman membuka website. Loading. Tulisan yang tertera mungkin sinyal handphone yang jelek. Hingga tulisan pun keluar di layar handphone Ilman yang kecil itu. Mohon maaf, Anda dinyatakan tidak lulus. Ilman awalnya biasa saja, hingga dicoba sampai berkali-kali dan ternyata Ilman harus menerima kenyataan tersebut. Ilman sangat sakit hati membaca pengumuman itu dan menghancurkan semua harapannya. Pikirannya sangat kacau hingga bisikan setan pun mulai masuk ke telinganya. Ini curang. Temanku yang bodoh dapat, kenapa aku tidak? Aku mempunyai sertifikat, mereka tidak. Apa semua gara-gara corona? Jadi hanya orang yang terdekat saja yang boleh kuliah di tempat itu. Ini tidak adil, jerit Ilman dalam tangisnya di kamar hingga selama beberapa hari dia sakit. Setelah sembuh, Ilman ingin bangkit dari apa yang membuatnya dirundung kesedihan dan penyesalan yang hampir membuatnya putus asa dari masa depannya. Ilman yang bercita-cita kuliah di PTN ternyata hanya mimpi yang tak akan pernah terwujud. Virus corona ini sungguh membuat hancur kehidupannya karena menghalanginya mengikuti tes secara langsung, karena tes secara online sungguh membingungkan bagi Ilman. Ilman pun sering melihat info di Instagram miliknya bahwa PTN yang ia minati hanya menerima mahasiswa dari kenalan orang dalam saja. Bahkan ada beberapa orang tua yang memberi uang tips untuk pegawainya agar anaknya bisa masuk ke PTN.
Berbagai berita miring masuk ke gedang telinga mungilnya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Mereka mungkin lebih beruntung, punya banyak rezeki. Mungkin juga ini bukan takdir saya. Semoga kampus lain yang membuka beasiswa agar saya bisa melanjutkan kuliah tanpa memberatkan orang tua. Anak pedesaan juga harus bisa jadi orang sukses kan? Gumam Ilman dengan hati yang masih berharap. Ilman tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Keluarganya selalu mendukung Ilman agar tidak menyerah dan berusaha mencari perguruan tinggi yang bisa menerimanya. Jangan sedih, rezeki Allah gak akan ketukar. Udah diatur sama Allah. Ibu tahu Ilman kuat, ucap Ibu Ilman sambil mengelus rambut gondrongnya ketika tiduran di atas pangkuannya. Ilman pun mulai mencari perguruan tinggi yang menerima beasiswa bidik misi. Ilman mencari semua perguruan tinggi yang berada di sekitar Jabodetabek yang menerima beasiswa bidik misi, baik negeri maupun swasta sekalipun. Akhirnya, Ilman menemukan kampus yang cukup ternama, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ternyata kampus itu menerima beasiswa bidik misi. Akhirnya Ilman memutuskan untuk memberangkatkan diri ke universitas tersebut. Dan benar, setelah dia sampai dan bertanya-tanya kepada pegawai penerima beasiswa baru, ternyata benar bahwa kampus itu menerima beasiswa bidik misi. Tak ingin lama-lama berpikir, Ilman langsung mengisi formulir dan melengkapi semua pemberkasan yang diperlukan. Nilai yang cukup besar dan sertifikat yang Ilman punya tidak lupa dilampirkan semuanya. Hingga beberapa minggu kemudian Ilman resmi menjadi mahasiswa di universitas tersebut dengan sebagai penerima beasiswa bidik misi. Ibunya sangat bahagia, tangis haru mewarnai keduanya, seraya bersyukur pada Allah yang telah memudahkannya dalam menggapai mimpinya. Alhamdulillah ya Allah, anak saya bisa melanjutkan pendidikan dengan beasiswa, ucap Ibu Ilman sambil meneteskan air mata. Sekarang Ilman tersadar bahwa Allah telah merencanakan semuanya dengan indah. Virus ini tidak selamanya membawa dampak negatif dan rezeki tidak akan pernah tertukar pada siapapun. Sekarang Ilman kuliah di kampus yang tepat, dan justru kampus ini sangat sesuai dengan apa yang Ilman harapkan. Seperti bisa bermain bola di stadion kampus dan juga mendalami ilmu agama yang ia mampu di tempat yang tepat. Terima kasih ya Allah, semoga hamba bisa lulus sampai akhir, ucap Ilman dalam doanya. Mungkin itu cerpen Meraih Mimpi Setinggi Eyang Habibie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.